Sebenarnya kita sangat berharap banyak terhadap perubahan yang dilakukan oleh pemerintah, oleh DPR dalam hal ini, untuk memperbaiki perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Eee, Khususnya seperti dana pensiun misalkan dari tahun 92 itu kita baru punya kesempatan sekarang gitu ya. Dan semua aspek itu saya juga lihat bahwa di asuransi juga demikian, pembiayaan juga demikian dan lain, ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Cuma kalau boleh saya sedikit memberikan pandangan gitu ya, eee, undang-undang P2SK ini lebih banyak, hanya sekedar, menurut saya sekedar mengupdate ya, hal-hal yang sudah tidak relevan lagi direlevankan. Saya agak sedikit kurang melihat bagaimana aspek pengembangan ke depannya gitu. Bagaimana industri ini bisa berkembang ke depan supaya itu menjadi kekuatan ekonomi kita. Itu yang agak sedikit tertinggal ya. Lebih banyak yang dilakukan itu adalah yang bolong-bolongnya kita isi gitu ya, yang sudah tidak berlaku lagi kemudian kita perbaiki, kemudian yang sudah berjalan tapi belum ada di undang-undang kita masukkan. Jadi lebih banyak aspek itunya. Sehingga saya melihat kesempatan ini sebetulnya sangat baik, tapi kan sudah berlalu ya, karena sudah diketok gitu ya. Ya kita hanya bisa komentar sekarang. Menurut saya sih banyak hal yang kita sayangkan tidak masuk ke dalam ketentuan tersebut. Demikian Mbak Neke. Baik, namun Pak Suheri kita masih menunggu seperti apa aturan turunan ini akan dibuat begitu. Apakah masih ada harapan di sana? Ya, saya baca di beberapa pasal gitu ya, termasuk dalam hal sinkronisasi misalkan untuk dana pensiun, ada harapan. Tapi balik lagi di sini, itu kan harapan. Karena kan kalau seandainya sudah ada jelas payungnya, ketentuannya untuk turunnya lebih gampang. Sementara ini kan masih sangat blur bagi kita. Jadi tetap kita melihat masih ada harapan dan saya berharap mudah-mudahan masukan-masukan yang selama ini mungkin terlewatkan bisa dimasukkan lewat celah-celah yang dibuka melalui ketentuan-ketentuan yang terbuka tersebut. Begitu Mbak Anaka. Baik, Pak Suheri seperti apa sih peluang dan tantangan yang bisa timbul jika IKNB terutama juga industri dana pensiun ini akhirnya masuk ke kategori industri yang berpotensi sistemik? Iya, kalau saya melihat Mbak, dana pensiun terutama ya, mungkin juga termasuk IKNB yang lainnya, menurut saya sih tidak termasuk dalam kategori sistemik. Karena eh, berbeda sekali karakteristiknya dengan perbankan. Di mana perbankan ini adalah semua orang, semua nasabah menempatkan uangnya di bank tersebut. Kemudian uang itu dikelola yang pada saat terjadinya suatu chaos ya, suatu permasalahan yang cukup mengganggu perbankan, maka nasabah ini akan berbondong-bondong mengambil uangnya. Apabila bank ini tidak bisa menyediakan, maka akan terjadi masalah likuiditas. Dan biasanya antar bank itu akan terjadi likuiditas juga. Akibatnya adalah terjadi ras dan kita sudah merasakan dampaknya seperti pada tahun 98 kira-kira ya. Nah, kalau ini di IKNB hal seperti itu saya tidak melihat kemungkinan itu terjadi. Jadi menurut saya IKNB tidaklah termasuk dalam sistem yang sistemik menurut saya. Pak Suheri untuk asuransi dengan lembaga penjamin polis ini tanggapan Anda seperti apa? Ya, kalau saya ngelihatnya begini Mbak, terutama dana pensiun dulu ya. Kalau di dana pensiun ini kan ada kemungkinan terjadi permasalahan di investasi, tapi bukan karena kesalahan pengelolaan. Di satu sisi kita tahu bahwa dana pensiun ini adalah uang yang disetor oleh karyawan mulai mereka bekerja sampai dengan pensiun. Memang pada saat undang-undang dibahas, saya sebetulnya termasuk salah seorang yang berupaya untuk kalau bisa gitu ya, LPS ini juga berlaku untuk dana pensiun. Kenapa? Jangan sampai nanti pada saat pensiun mereka, uang yang sudah mereka tabungkan itu tiba-tiba karena ada sesuatu yang terjadi, terutama mungkin keadaan ekonomi ya, bukan bukan karena kesalahan pengelolaan. Kalau kesalahan pengelolaan saya pikir ya mungkin tidak perlu dijamin. Tapi kalau memang itu karena situasi ekonomi yang tidak mendukung ya, krisis dan seterusnya, saya kira ada perlunya di sana. Tapi memang harus selektif ya, bukan karena sekedar kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh pelaku gitu. Jadi itu hal yang saya pikirkan untuk dana pensiun. Sementara untuk asuransi saya kira lembaga penjaminan saya kira juga mungkin tidak terlalu urgent ya. Saya melihatnya seperti itu. Kenapa? Karena mereka ini hanya menerima
polis, kemudian dari situ menjamin sebesar yang diperjaminkan di dalam polis tersebut. Kecuali kalau terjadi katastrof, ya, katastrof. Saya kira kalau itu yang terjadi, mungkin di sini memang perlu suatu upaya bagaimana kita bisa merecover asuransi. Seperti itu kira-kira Mbak Neke. Baik, artinya Anda juga merasa sebenarnya belum ada urgensi juga untuk lembaga dana pensiun ini mendapatkan lembaga penjaminan seperti LPS, seperti itu? Ya, kalau dana pensiun, saya termasuk yang pinginnya begitu, Mbak, dijamin begitu, bukan sebaliknya. Demikian Mbak Neke. Baik, kita akan Tapi beralih lagi. memang kita harus jelas kriterianya ya, harus jelas kriterianya, bukan karena salah pengurusan, tapi memang karena ada masalah misalnya krisis ekonomi dan seterusnya, yang pada akhirnya dana pensiun tidak bisa memenuhi pembayaran manfaat pensiun kepada peserta tetap yang pensiun.